Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah geokimia untuk pokok bahasan magma. Magma itu adalah kumpulan lelehan batuan cair yang berpijar dan sangat panas bercampur air dan gas di dalam kerak bumi. Itu bisa dilihat ilustrasi gambarnya yang berwarna orange menyala ini ya. Jadi secara definisi bahwa magma itu adalah cairan atau larutan silikat pijar yang berbentuk secara alamiah, bersifat mobile, bersuhu antara 900 derajat hingga 1200 derajat Celcius atau lebih dan berasal dari kerak bumi bagian bawah atau selubung bumi bagian atas. Ini menurut F. Groves dan kawan-kawan pada tahun 1962. Kemudian Daly pada tahun 1933 ya, dia juga mengungkapkan definisi magma bahwa magma asli atau primer adalah bersifat basa yang selanjutnya akan mengalami proses diferensiasi menjadi magma yang bersifat lain. Dan yang ketiga adalah menurut Bunsen pada tahun 1962 ya, ada dua jenis magma primer yaitu basaltis dan granitis. Dan batuan beku merupakan hasil campuran dari dua magma ini yang kemudian mempunyai komposisi lain. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya magma ini? Jadi, magma dalam kerak bumi dapat terbentuk sebagai akibat dari perbenturan antara dua lempeng litosfer, di mana salah satu dari lempeng yang berinteraksi itu menunjam dan menyusup ke dalam astenosfer sebagai akibat dari gesekan yang berlangsung antara kedua lempeng litosfer tersebut. Maka akan terjadi peningkatan suhu dan tekanan ya. Jadi garis bawah ini yang terjadi adalah peningkatan suhu dan tekanan ditambah dengan penambahan air yang berasal dari sedimen-sedimen samudra akan disusul oleh proses peleburan sebagian dari litosfer. Jadi bisa lihat di gambar ya. Sumber magma yang terjadi sebagai akibat dari peleburan tersebut akan menghasilkan magma yang bersusunan asam. Kandungan unsur SiO2 lebih besar dari sekitar 55% ya. Jadi mendominasi. Magma yang bersusunnya basa adalah magma yang terjadi dan bersumber dari astenosfer. Magma seperti itu didapat di daerah-daerah yang mengalami gejala regangan yang dilanjutkan dengan pemisahan litosfer. Ya. Kemudian komposisi kimiawi dari magma itu senyawa-senyawa yang bersifat non-volatil dan merupakan senyawa oksida dalam magma. Jumlahnya sekitar 99% dari seluruh isi magma, sehingga merupakan major elemen ya. Major elemen yang terdiri dari SiO2, Al2O3, Fe2O3 dan seterusnya. Kemudian senyawa volatil yang banyak pengaruhnya terhadap magma terdiri dari fraksi-fraksi gas CH4, CO2, HCl dan seterusnya. Kemudian unsur jejak trace element. Unsur-unsur lain ini ya yang disebut sebagai unsur jejak yang merupakan minor elemen seperti Rb, Ba, Sr dan seterusnya. Selanjutnya evolusi magma. Jadi magma dapat berubah menjadi magma yang bersifat lain oleh proses-proses sebagai berikut, yaitu hibridasi. Ya, hibridasi ini adalah pembentukan magma baru karena pencampuran dua magma yang berbeda jenisnya. Namanya proses hibridasi. Kemudian proses sinteksis, yaitu pembentukan magma baru karena proses asimilasi dengan batuan samping ya, batuan gamping ya. Kemudian anateksis,
proses pembentukan magma dari peleburan batuan pada kedalaman yang sangat besar. Nah, dari magma dengan kondisi tertentu ini selanjutnya mengalami diferensiasi magma. Diferensiasi magma ini meliputi semua proses yang mengubah magma dari keadaan yang awal homogen dalam skala besar menjadi massa batuan beku dengan komposisi yang bervariasi. Nah, kita lihat diferensiasi magma itu meliputi crystal fractionation. Crystal fractionation, komposisi cairan magma dapat berubah sebagai hasil dari kristal dan magma tersebut pada saat kristal terbentuk. Kondisi ini terjadi dalam semua kasus kecuali pada komposisi eutetik. Kristalisasi mengakibatkan komposisi magma berubah, dan jika kristal dipindahkan oleh suatu proses, maka akan muncul komposisi magma yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Dan mineral yang dihasilkan merupakan mineral baru atau mineral solid solution yang telah mengalami perubahan. Jadi crystal fraction juga dapat menghasilkan komposisi larutan yang berbeda dari kristalisasi normal yang dilakukan oleh magma tersebut. Yang kedua, inward crystallization. Seperti yang kita ketahui, tubuh magma itu mempunyai temperatur yang sangat tinggi ya. Tadi udah diberikan kisaran suhunya dibandingkan dengan batuan yang menyeliputinya. Hal ini akan menyebabkan panas dari tubuh magma ke batuan, kemudian temperatur tubuh magma akan menurun. Dan penurunan temperatur berjalan bersamaan dengan pembentukan kristal. Jadi pada lapisan pertama kristal lebih dahulu terbentuk dan mempunyai ukuran yang relatif kecil, dan pada kristal yang terbentuk di dalam inti tubuh magma. Dan yang ketiga, liquid immiscibility. Ini merupakan pencampuran larutan magma yang tidak dapat menyatu, seperti halnya yang terjadi pada saat kita mencampurkan dua cairan yang berbeda massa jenis, seperti minyak dan air. Nah, dua poin penting hal ini adalah larutan dalam kondisi padatan yang sama tetapi tidak dapat bercampur satu sama lain. Kemudian kondisi kedua, komposisi larutan tersebut harus dalam temperatur yang sama. Selanjutnya, asimilasi magma. Jadi proses asimilasi magma terjadi bila ada material asing dalam tubuh magma. Ada batuan pasir di sekitar magma yang masuk dan bereaksi dengan magma induk. Adanya penambahan material asing ini menjadikan komposisi magma induk berubah. Komposisi barunya tergantung dari batuan yang bereaksi dengan magma induk dari batuan beku yang dihasilkan berbeda. Jadi yang dimaksud dengan proses asimilasi ini adalah penelanan batuan di sekelilingnya oleh magma yang sedang menuju ke atas. Proses asimilasi ini adalah suatu teori untuk menerangkan terjadinya magma dengan susunan kimia yang berbeda-beda. Batuan beku yang terbentuk dari magma itu merupakan batuan yang terjadi dari pembekuan material yang kental yang berasal dari magma. Magma yang panas bergerak dari dalam bumi ke permukaan bumi. Makin lama makin dingin. Nah, inilah yang dikenal sebagai batuan beku dalam atau disebut intrusi atau batuan plutonis. Selanjutnya, yang membeku setelah mencapai permukaan bumi dikenal dengan nama batuan beku luar atau ekstrusi atau batuan vulkanis ya. Jadi selanjutnya kita mau mengamati derajat kristalisasi atau kristalinitas pada batuan beku dari magma. Derajat kristalisasi dari suatu batuan beku pada waktu terbentuknya batuan tersebut. Kristalinitas dalam fungsinya digunakan untuk menunjukkan berapa banyak yang terbentuk kristal dan yang tidak berbentuk kristal. Selain itu juga dapat mencerminkan kecepatan pembekuan.
Apabila magma dalam pembekuannya berlangsung lambat, maka kristalnya kasar. Sedangkan jika pembekuannya berlangsung cepat, maka terbentuk adalah tekstur gelas atau non-mineral. Dalam pembentukannya dikenal 3 kelas derajat kristalisasi atau kristalinitas. Yang pertama adalah holokristalin. Holokristalin yaitu batuan beku di mana semuanya tersusun oleh kristal. Kemudian yang kedua holohialin, yaitu batuan beku yang semuanya tersusun dari massa gelas. Hipokristalin adalah sebagian batuan terdiri dari massa gelas dan sebagian lagi terdiri dari massa kristal. Selanjutnya, tekstur dalam butiran ya, terkait dengan butiran atau granularitas, yaitu besar butir atau ukuran pada batuan beku ya, sebesar mana butirannya. Pada umumnya dikenal 2 kelompok tekstur ukuran butir, yaitu fanerik dan afanitik. Nah, apa yang membedakan keduanya? Kalau fanerik, suatu batuan dikatakan memiliki tekstur fanerik jika kristalnya dapat dilihat jelas dengan mata biasa. Kristal jenis fanerik ini dapat dibedakan menjadi ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar, dan ada yang sangat kasar. Yang halus itu kira-kira diameternya sekitar 1 mm. Kemudian yang sedang yaitu 1 sampai 5 mm. Kemudian yang kasar adalah 5 sampai 30 mm. Ya, sekitar 3 cm diameternya, itu udah masuk kasar. Kemudian paling sangat kasar ya, itu sudah lebih besar daripada 30 mm. Nah, itu yang membedakan ukuran dari setiap tekstur fanerik. Selanjutnya afanitik. Afanitik, besar kristal-kristal dari golongan ini dapat dibedakan dengan mata biasa sehingga tidak bisa dibedakan dengan mata biasa sehingga diperlukan bantuan alat berupa mikroskop. Batuan dengan tekstur afanitik dapat tersusun oleh kristal, gelas, atau keduanya. Dalam analisa mikroskopis dapat dibedakan mikrokristalin, kriptokristalin, dan holohialin. Jadi mikrokristalin itu butirannya sekitar diameternya ya 0 sampai 0,01 mm ya. Kriptokristalin antara 0,01 sampai 0,002 mm ya, lebih kecil lagi ya, 0,002 mm. Dan holohialin yaitu batuan beku tersusun dari gelas ya, ini sudah pokoknya kalau dia tersusun dari gelas dia termasuk holohialin. Selanjutnya tekstur batuan ditinjau dari bentuk kristal. Jadi bentuk kristal ini sifatnya sifat ininya ya, suatu kristal dalam batuan, jadi bukan sifat batuan secara keseluruhan. Ditinjau dari pandangan 2 dimensi dikenal 3 bentuk kristal, yaitu hedral, subhedral, dan anhedral. Hedral itu yang mana bentuk kristal sempurna, lengkap dibatasi oleh kristal yang ideal ya, jelas, tegas, dan teratur.
Kemudian subhedral, bentuk kristal kurang sempurna, sebagian dari batas kristalnya sudah tidak terlihat lagi. Dan ahedral, bentuk kristal tidak beraturan sama sekali, sudah tidak mempunyai bidang kristal asli. Ditinjau dari pandangan 3 dimensi, maka dibagi 4 kristal, yaitu equidimensional, tabular, prismatik, dan irregular. Yang equidimensional apabila bentuk kristal ketiga dimensinya sama panjang. Untuk tabular, apabila bentuk kristal 2 dimensi lebih panjang dari 1 dimensi yang lain. Dan prismatik apabila bentuk kristal 1 dimensi lebih panjang dari 2 dimensi lain. Dan yang irregular apabila bentuk kristal tidak beraturan. Selanjutnya kita tinjau keseragaman butiran, hubungan antara kristal. Di sini untuk hubungan antar kristal juga biasa disebut juga relasi yang didefinisikan sebagai hubungan antara kristal atau mineral yang satu dengan yang lain dalam suatu batuan. Jadi secara garis besar ada dua, yaitu equigranular dan inequigranular ya. Yang mana dikatakan equigranular yaitu apabila secara relatif ukuran kristalnya yang membentuk batuan berukuran sama besar ya, berdasarkan dari keidealan kristal-kristalnya. Maka dibagi atas 3 kelompok, yaitu panidiomorfik granular, hipidiomorfik granular, dan allotriomorfik granular. Panidiomorfik granular apabila sebagian besar mineral-mineralnya terdiri dari mineral euhedral ya, yang tadi ya sebelumnya. Kemudian hipidiomorfik granular apabila sebagian besar mineral-mineralnya terdiri dari mineral-mineral yang subhedral. Kemudian allotriomorfik granular apabila sebagian besar mineral-mineralnya terdiri dari mineral-mineral anhedral. Kita lanjut pada keseragaman butiran inequigranular. Apabila ukuran butir kristalnya sebagai pembentuk batuan tidak sama besar ya. Mineral yang besar disebut fenokris dan yang lain disebut massa dasar atau matrik yang bisa berupa mineral atau gas. Oleh karena kristalnya tidak sama, maka terdapat tekstur khusus yaitu porfiritik, vitrofirik, dan felsoferik. Porfiritik ini adalah kristal-kristal yang lebih besar tertanam dalam massa dasar kristal yang lebih halus. Kemudian vitrofirik, tekstur di mana mineral penyusun secara dominan adalah gelas. Kadang kristalnya hanya sedikit, kurang dari 10%. Felsoferik apabila fenokris tertanam dalam massa dasar terdiri dari kuarsa dan felspar. Nah, kalian sebenarnya udah nggak asing dengan istilah-istilah dalam batuan ya. Struktur batuan beku sebagian besar hanya dapat dilihat di lapangan saja, misalnya pilau lava dan join struktur. Pilau lava atau lava bantal ini yaitu struktur paling khas dalam batuan vulkanik bawah laut, membentuk struktur seperti bantal ya, makanya dikatakan pilau lava. Yang kedua, join struktur merupakan struktur yang ditandai dengan kekar-kekar yang tersusun secara teratur tegak lurus arah aliran, disebut sebagai join struktur. Sedangkan struktur yang dapat dilihat pada contoh-contoh batuan yaitu masif, vesikular, skoria amigdaloidal, dan senolitis.
Masif itu apabila tidak menunjukkan adanya sifat aliran, jejak gas, tidak menunjukkan adanya lubang-lubang, dan tidak menunjukkan adanya fragmen lain yang tertanam dalam tubuh batuan beku. Kemudian vesikuler, yaitu struktur yang berlubang-lubang yang disebabkan oleh keluarnya gas pada waktu pembekuan magma ya, jadi sehingga meninggalkan bekas-bekas lubang tersebut. Skoria yaitu struktur yang sama dengan struktur vesikuler, tetapi lubang-lubangnya besar dan menunjukkan arah yang tidak teratur. Amigdaloidal ya, yang keempat ini, yaitu struktur di mana lubang-lubang gas telah berisi oleh mineral-mineral sekunder, biasanya mineral silikat atau karbonat. Dan yang kelima adalah xenolitis, yaitu struktur yang memperlihatkan adanya fragmen atau pecahan batuan lain yang masuk dalam batuan yang mengintrusi. Lanjut pada komposisi mineral. Jadi ada di mineral primer, ada mineral sekunder, dan ada mineral aksesoris. Nah, mineral primer yaitu mineral yang terbentuk langsung dari pembekuan magma dalam jumlah yang melimpah sehingga kehadirannya sangat menentukan nama batuan beku. Jadi berdasarkan warnanya ada dua, yaitu mineral felsik dan mineral mafic. Mineral felsik yaitu mineral yang berwarna terang, terutama terdiri dari mineral kuarsa, feldspar, feldspatoid, dan muscovite. Kemudian mineral mafic yaitu mineral yang berwarna gelap, terutama biotit, piroxen, ampibol, dan olivin. Sementara untuk mineral sekunder ya, mineral hasil perubahan dari mineral primer, baik karena pelapka, reaksi hidrotermal, atau metamorfisme. Jadi tidak terbentuk langsung dari pembekuan magma. Namun begitu keberadaannya melimpah dapat mempengaruhi penamaan batuan ya. Batuan sekunder itu yang mana saja, seperti kalsit, klorit, limonit, dan mineral lempung. Dan yang ketiga adalah mineral aksesoris. Mineral yang terbentuk langsung dari pembekuan magma namun jumlahnya sangat sedikit sekali sehingga tidak mempengaruhi penamaan, namun jumlahnya tidak mempengaruhi penamaannya ya. Jadi seperti kromit, magnetit, ilmenit, rutil, dan zirkon. Dan selanjutnya adalah terkait dengan warna batuan beku yang dari magma. Warna segar batuan beku dapat bervariasi dari hitam, abu-abu, sampai putih cerah. Warna ini sangat dipengaruhi oleh komposisi mineral penyusun batuannya. Apabila terjadi pencampuran antara mineral gelap dengan terang, maka warna batuan itu dapat hitam berbintik-bintik putih, abu-abu bercak putih, putih bercak hitam. Jadi bergantung warna mineral mana yang dominan dari batuan tersebut ya. Nah, demikian tentang magma pada pertemuan kali ini. Selanjutnya pada bab terakhir ya, sebelum kita UAS, kita akan membahas termodinamika magma pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.